Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cuacanya sangat cerah hari ini. eh, Menjadikan saya teringat pada suatu hal, apalagi sekarang masih di bulan Juni ya, yang di barat sana itu dijadikan suatu agenda propaganda sebagai bulan pelangi. Itu sepertinya akan menjadi pembahasan menarik di vlog hari ini. Ikuti saja terus. Agenda ini bisa saya ketahui karena semakin menyebarnya suatu informasi dengan cepat di era globalisasi ini ataupun di era industri 4.0. Hal ini mengakibatkan suatu pergaulan bebas menjadi suatu ranah yang menjadi pembahasan penting di era saat ini, karena dengan informasi yang menyebar sangat luas, budaya dan nilai-nilai dari bangsa barat menjadi tercermin di bangsa timur juga, yaitu di Asia. Pas dari itu ada beberapa macam kesehatan yang erat kaitannya jika dikaitkan dengan budaya kaum pelangi tersebut. Namun di sini saya akan membahas dua jenis masalah kesehatan. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, mungkin erat kaitannya kita berpikir jika dilihat secara eksternal terlihat seperti nampak biasa saja, tidak terlihat seperti sakit kan. Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah melihat secara langsung maupun lewat internet akan berpandangan seperti itu. Namun jika dilihat secara internal, ada beberapa yang menjadi sebuah kerusakan pada sistem organ reproduksi mereka, yaitu penempatan suatu bagaimana reproduksi itu tidak pada tempatnya. Hal itu menjadi sebuah permasalahan di erat kaitannya dengan kaum pelangi tersebut. Mereka ini mencari kepuasan bukan pada tempatnya. Ya, bisa dikira-kira lah mungkin seperti apa dan mengapa mereka menjadi seperti itu. Bukankah itu menjadikan sebuah dampak pada kesehatan reproduksi mereka dan fisik mereka. Lalu selanjutnya yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental ini erat kaitannya dengan pendidikan seks, karena jika suatu pendidikan seks itu baik, maka akan bermental juga pada pribadi yang sehat juga. Yang baik akan melahirkan seseorang yang bermental sehat juga. Hal ini sangat didukung oleh peran orang-orang di sekitar seseorang tersebut. Siapa saja, mungkin paling dekat terutama yaitu keluarga, lalu di hubungan sosial mereka yaitu di lingkungan mereka. Jadi bagaimana kita harus menjaga suatu kondisi lingkungan kita tersebut. Penyimpang tersebut dapat dicegah dengan cara melakukan perhatian secara khusus dan secara lebih kepada anak, ataupun kepada remaja ataupun kepada siapapun, agar tidak terjerumus kepada hal-hal dan perilaku menyimpang tersebut. Kita lanjutkan di rumah ya, karena sudah hampir sampai kos, jadi kita lanjutkan di kos saja. See you. Halo, selamat datang lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Perilaku yang terlanjur menyimpang tadi itu bisa diatasi apabila ada komunikasi yang baik antara orang tua, mungkin psikiater atau ahli seksuologi lainnya, untuk mengatasi perilaku-perilaku menyimpang tadi dengan cara tidak hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga harus melalui terapi kesehatan, karena mungkin sudah terlalu terlanjur yang menjadikan hal tersebut harus dilakukan suatu terapi. Sambil istirahat, kita lanjutkan. Jika dikaitkan hal-hal tersebut dengan HAM, suatu
kesehatan fisik, kesehatan mental, lalu hal-hal tersebut yang berkaitan tentang fenomena pelangi di barat. Jika kaitannya dengan HAM, maka kita berpikir kita dapat melihat suatu fenomena ini di barat dengan gembar-gembor love is love, yaitu cinta adalah cinta. Mereka tidak memandang cinta ini antara laki-laki dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan, atau berbagai macam hal lainnya. Mereka menganggap suatu hal tersebut yaitu cinta hanyalah cinta, dan cinta merupakan hak asasi manusia, dan hal itulah yang menjadi problem jika dikaitkan dengan kesehatan fisik mereka maupun dengan kesehatan mental, yang menyebabkan mereka merasa hal tersebut harus dilindungi, yaitu tentang love is love tadi, karena mereka menganggap suatu pola pemikiran love is love itu suatu pemikiran yang benar, dan itu merupakan sebuah kodrati manusia, yang namun jika dikaitkan dengan agama terasa bahwa cinta memanglah cinta, namun ada kalanya kita harus berpikir nilai-nilai luhur dari seorang manusia maupun martabat manusia juga, karena manusia memiliki akal yang tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dalam pasal 72 ini mencakup berbagai hak terkait dengan kebebasan dalam memilih pasangan maupun untuk mengeluarkan atau mungkin melakukan suatu reproduksi. Jadi bagaimanapun hak yang telah disebutkan tadi, seperti hak tentang love is love, anggapan seperti itu dari kaum pelangi yang menganggap cinta adalah cinta. Mereka tidak berpikir bahwa itu laki-laki ataupun perempuan sama saja, mereka menganggapnya ya cinta. Namun di dalam UU Indonesia itu terlindungi kebebasan mereka untuk memilih cinta, namun dengan penekanan bahwa tetap memegang teguh pada nilai-nilai luhur maupun nilai-nilai agama, norma-norma agama, karena itu akan menjadi pegangan dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Mungkin pembahasannya agak ngalor gitu, tapi no problem, intinya tugasnya selesai dan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes hari ini: gunakan akal, berpikir secara sehat, dan jangan terjerumus ke perilaku menyimpang.